Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ilaihil ma'bud. Salatu wassalamu ala sirri hayatil wujud wassababil a'zami likulli mawjud. Wa tuhaffiduna al-Qur'an wa taftahu lana fiha nural jannah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfi'na bima 'allamtana wa zidna ilman nahmaduka Allahumma 'ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar wa khususan fi jama'atana wa niyatana ya karim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannah humul faizun. Wa qala an-nabiy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadits, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'mah. Shadaqallahul adib. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillah. Pagi ini Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, berkumpul dengan orang-orang yang mulia dengan niat dan tujuan yang mulia. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita semua kemuliaan fid dunya wal akhirah. Menyempurnakan ibadah kita pagi ini, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita menjadi umat yang setia, istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Allah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menteladani akhlaknya, karena semua itu adalah perintah Allah untuk kita hambanya. Jika kita melakukannya, kita masuk dalam daftar golongan orang-orang yang patuh, orang-orang yang taat. Kalau kita mengerjakan sunnah Nabi, kalau kita berselawat kepada Rasul, kalau kita menteladani akhlak Rasul, kita dimasukkan ke dalam golongan orang yang patuh, taat, orang yang takwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang ada jaminannya di dalam Al-Quran itu cuma orang yang takwa, yang sudah ada pasti jaminannya. Berulang kali Allah menjelaskan ini dalam ayat Al-Quran. Orang-orang takwa itu tempatnya mulia. Salah satu adalah al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Tempat orang-orang takwa itu adalah surga. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata dalam ayat lain, orang-orang takwa itu bukan cuma masuk dalam surga. Ada lagi lebih dari situ, ada. Apa yang dinyatakan Allah dalam surah Az-Zumar ayat ke-20? Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurufun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtihal anhar wa'adallah la yukhlifullahu al-mi'ad. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum, bagi orang-orang takwa itu tempatnya surga. Lalu kemudian kata Allah, lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurufun min fawqiha, lahum ghurafum min fawqiha. Kata Allah, di dalam surga itu ada bangunan bertingkat.
Min fauqiha, di atasnya. Ghurafun mabniyatun, dalam bangunan bertingkat itu ada kamar-kamar mewah, kamar-kamar istimewa, kamar-kamar VIP. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamar-kamar di dalam surga itu tidak seperti kamar-kamar mewah di dunia. Kalau kamar-kamar mewah dalam surga itu, kata Nabi, dari bagian dalamnya nampak bagian luarnya, dan dari bagian luarnya nampak bagian dalamnya. Lalu kemudian kata Allah, ghurafun mabniyatun tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Wa'dallah, dan itulah janji Allah, la yukhlifullahul mi'ad, mustahil Allah mengingkari janjinya. Az-Zumar ayat ke-20. Artinya apa Bapak Ibu? Orang-orang yang takwa, orang-orang yang patuh, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya tidak hanya masuk surga, tapi ada kamar-kamar VIP, kamar-kamar mewah yang akan ditempati orang-orang yang takwa itu. Lalu kemudian terkait dengan ayat ini ditanyakan oleh seorang badui suku asli Arab yang bernama Abu Malik Al-As'ari kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Malik, Bapak Ibu, ya Rasulullah, dalam surah Az-Zumar ayat ke-20 Allah menjanjikan buat orang-orang takwa itu akan masuk ke dalam surga Allah dan menempati kamar-kamar mewah di dalam surga. Benar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Malik Al-As'ari, kamar-kamar mewah dalam surga itu untuk siapa ya Rasulullah? Subhanallah. Ditanya oleh Abu Malik, kamar-kamar mewah dalam surga itu untuk siapa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamar-kamar mewah dalam surga itu untuk orang yang bertakwa dan orang-orang yang ketika dulu hidup di dunia ada amal yang sering dia lakukan, yang senantiasa ketika ia hidup. Kata Abu Malik, apa amalan itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, suka memberi makan orang ketika hidup di dunia ini. Suka memberi makan orang lain. Coba lihat Bapak Ibu, ini menunjukkan orang yang bukan cuma soleh secara pribadi, tapi juga soleh secara sosial. Bukan cuma mementingkan individu, tapi juga mementingkan orang lain. Suka memberi makan orang. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam makna berbagi dengan orang lain, tidak pelit, tidak kikir. Ini kadang-kadang Bapak Ibu giliran wirid ke rumah dia, wirid itu entah berapa bulan sekali, mungkin 6 bulan, 7 bulan, masih ngelak dia. Nggak usah lah giliran aku dulu, nantilah sekali lagi. Periode berikutnya giliran dia tepat juga, kata pengurus, ini giliran ke tempat ibu, tempat bapak. Nggak usah aku dulu, masih sibuk, nantilah sekali lagi. Pas periode ketiga mati dia. Hilang peluang, habis kesempatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam surah Al-Hasr ayat ke-18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, segerakan dirimu taat kepada Allah.
Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kau pikirkan masa depanmu, kata Allah. Mana mungkin orang lain yang mikirkan masa depanmu? Pikirkanlah masa depanmu sendiri. Masya Allah. Mana masa depan kita, Bapak Ibu? Masa depan kita itu bukan cuma lansia. Alam kubur itu masa depan. Yaumil ba'ats itu masa depan. Yaumil mahsyar itu masa depan. Yaumil hisab itu masa depan. Yaumil mizan itu masa depan. Sirat itu masa depan. Ultimate goalnya surga dan neraka. Itu masa depan. Allah bilang bagaimana, pikirkan itu. Kalau kau mau enak di masa depanmu, kau siapkan. Nggak akan ada orang yang memikirkanmu. Kalau kau tidak siapkan ketika kau di dunia ini, jangan berharap engkau mendapatkan nikmat dan mendapatkan ketenangan, mendapatkan kemuliaan di masa depanmu. Maka Allah ingatkan kita, pikirkan masa depanmu. Berbuatlah, berbekallah engkau sebanyak-banyaknya, karena perjalanan masa depanmu lebih panjang dari perjalanan masa yang engkau lalui. Contoh alam kubur, Bapak Ibu. Sampai hari ini belum kelar. Ada orang bilang orang tua saya itu udah meninggal 40 tahun yang lalu. Itu orang tuanya udah 40 tahun di alam kubur. Orang tua dari orang tuanya itu sudah meninggal 100 tahun yang lalu. Berarti kakeknya sudah 100 tahun di alam kubur. Ayah dari kakeknya sudah ada 150 tahun. Sudah 150 tahun di alam kubur, belum kelar. Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama besar dunia, usianya 43 tahun. Di alam kuburnya sudah 800 tahun. Subhanallah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, imamnya para ulama, ratusan juta murid yang mengamalkan kajiannya, umurnya 53 tahun. Di alam kuburnya sudah 1200 tahun. Mana modalmu? Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innal qabri awwala yunazzilul akhirah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya alam kubur itu adalah awal kehidupan akhirat. Kalau masuk kau digimbal, jangan berharap proses selanjutnya aman. Makanya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapkan dirimu agar mendapatkan nikmat alam kubur, karena itu masa depan. Coba lihat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Idza tasahhada ahadukum min arba' yaqul, apabila kau telah selesai membaca tasyahud akhir, mintalah kau pertolongan kepada Allah terkait dengan masa depanmu. Min arba' yaqul, kau minta perlindungan, 4 perlindungan kepada Allah setiap selesai tasyahud akhir. Berapa kali kita tasyahud akhir sehari semalam? Berapa kali itu tasyahud akhir sehari semalam? Lebih dari 5? Lebih dari 5 kali kita tasyahud akhir? Tasyahud akhir yang mana?
Iya, yang paling akhir lah Ustaz, yang ujungnya fil alamina innaka hamidum, bukan Majid. Kalau Majid tukang bengkel tembung sana di ujung. Majid itu qalqalah kubra. Jangan bilang Majid, beda-beda artinya. Luruskan dulu, benarkan dulu. Itu berarti 5 kali kalau fardu, iya. Ada 10 kali berserta sunnah. Alhamdulillah. Berarti 10 kali minta pertolongan kepada Allah sehari semalam. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Coba lihat. Jangan pernah putus lagi. Jangan pernah tinggalkan lagi. Masya Allah. Jangan lagi kita selesai fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dulu. Pikirkan masa depanmu, kata Nabi. Silakan minta tuh pertolongan kepada Allah. Itu dia istiqomah. Jangan kalau perlu, jangan kalau hanya teringat. Nah, ini diantaranya yang kita lakukan. Hadis sahih Bukhari Muslim, hampir wajib ya. Kuatkan diri kita untuk itu. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru salam. Fardu atau sunnah. Kita mengambil dari mana? Apa yang diperintahkan Allah dalam surah Al-Hasr ayat ke-18 itu, yang kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Orang beriman, kata Allah, kau pikirkan masa depanmu, karena tak ada orang yang mikirkan masa depanmu. Mau aman di alam kuburmu, siapkan. Karena alam kubur, Bapak Ibu, lebih lama dari dunia. Tadi sudah kita sampaikan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sudah 1200 tahun di alam kuburnya. Usianya 53 tahun. Ratusan juta murid mengamalkan kajiannya. Aman Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini bahagian dari bekal persiapan yang dilakukan. Orang yang masuk ke alam kubur itu cuma 2 golongan Bapak Ibu. Golongan pertama orang soleh, di alam kuburnya tidur. Golongan kedua orang salah, di alam kuburnya digimbal. Saya mau bilang Bapak Ibu kepada kita, yuk kita berpikir pagi ini. Dari sore kemarin maghrib sampai subuh ini menjelang jam 6, bagi penduduk dunia beda dengan bagi penduduk alam kubur. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, bagi penduduk dunia kita, dari maghrib ke subuh ini jam 6 ini waktunya singkat atau tidak? Singkat kali Ustaz, sangat cepat. Kenapa singkat dan sangat cepat? Karena kita sibuk dengan aktivitas. Kita makan minum Bapak Ibu, kita ibadah Bapak Ibu, kita tidur istirahat, kita bekerja, kita silaturahim,
aktivitas kita banyak. Bagaimana dengan penduduk alam kubur? Bapak Ibu, dari maghrib kemarin sampai jam 6 ini cuma menunggu sampai penduduk alam kubur bilang, kapannya kami ini selesai? Kok tak selesai-selesai kami? Allahu Akbar. Kalau punya bekal, kalau ada yang menitipkan, kalau ada yang menolong, ya, adalah yang ditunggunya. Kalau tak ada bekalnya, tak ada yang menitipkan untuknya, Bapak Ibu, apa yang dialaminya? Siapa yang memikirkan mereka? Masya Allah. Kata ibu itu, Ustaz, tiap sholat 5 waktu kudoakan suamiku yang telah meninggal dunia. Ya, tapi terfikirkah ibu, dari subuh, dari isya ke subuh berapa lama waktunya? Dari subuh ke zuhur berapa lama waktunya? Masya Allah. Kita punya batas, keterbatasan kita lah. Ada orang setahun sekali tuh pas ziarah, itulah yang dipikirkan ya. Ada orang bilang begini, oh ala Ustaz, jangankan dah mati, hidupnya aja pun aku dah tak dipikirkan dia. Apalagi dah mati. Siapa yang mikirkan kita, Bapak Ibu? Makanya Allah ingatkan itu, pikirkanlah dirimu sendiri, siapkan. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu yang kita harus lakukan. Idza matal insan anqata amaluhu illa min salasin as-sadaqatun zariyah, ilmin yuntafa' bih, aw waladin salihin yad'u. Siapkan itu yang kedua, menjadi bekal di alam kubur. Nih bulan Muharram, tanamlah sedekah zariyahmu. Dalam surah At-Taubah ayat 36, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim. Itu kan ketentuan agama yang lurus, kata Allah. Di sisi Allah itu ada 12 bulan dalam setahun. Allah ciptakan, Allah tetapkan, Allah melakukan itu ketika menciptakan langit dan bumi ini. Arba'atun hurum, ada 4 bulan haram sebagai ketentuan agama yang lurus. Apa kata Nabi? Salasatun mutawaliyatun Zulqa'dati wa Zulhijjati wa Muharram mudarril ladzi baina Jumadi wa Sa'ban fi Rajabin. Ada 3 bulan berturut, kata Nabi, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Mudarril ladzi baina Jumadi wa Sa'ban fi Rajabin, antara Jumadi dan Sa'ban itulah Rajab. Berarti 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan haram. Kata para mufassirin, inilah bulan yang Allah angkat dosa dan kesalahan hambanya. Ini bulan mulia, bulan suci yang diangkat Allah dosa dan kesalahan hambanya. 4 bulan sekali dalam setahun, termasuk bulan ini, bulan Muharram. Bulan Muharram ini bukan bulan seram. Muharram ini bukan bulan setan. Muharram ini bukan bulan mengerikan. Yang didengar perkataan Allah dalam Quran atau perkataan manusia? Kenapa antum dengar perkataan orang? Katanya beriman kepada Quran. Kenapa dengar perkataan orang ini? Bulan Muharram jangan kau pesta. Kalau kau pesta nanti yang kau pestakan itu anakmu itu tak lama umur pernikahan keluarganya.
Kalau bulan Muharram cepat kali orang tuh berpisah. Itu ku tengok pestanya di bulan Syawal, pas setengah hari pestanya. Hancur. Allah bilang bulan mulia, kenapa kau ikut kata orang? Bulan Muharram tidak boleh pindah, tidak boleh jalan-jalan, macam lah. Di bulan Muharram nolak bala. Nolak bala dengan melakukan berbagai aktivitas. Waliman lam yusyrik billah. Kenapa bukan kau lakukan ta'abbudi kepada Allah? Kenapa bukan melakukan amal saleh? Kata Nabi, inna sadaqah babam minal bala. Kalau memang kau mau dihindar dari bala, kata Nabi, kau sedekah. Kalau kau mau menghindarkan dari bala dunia sampai akhirat, sedekah. Silakan. Ada panduan, ada tuntunan kita. Makanya Bapak Ibu, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, orang takwa itu adalah orang yang al-khaufu minal jalil. Orang takwa itu adalah orang yang takut kepada Allah. Orang yang patuh. Kemudian yang kedua kata Ali bin Abi Thalib, al-malu bitanzil. Kalau beramal memang ada dasarnya, bukan karangan sendiri, bukan dibuat-buat. Ibadah kita dalam agama Allah ini semua punya tujuan dan fadilah, ada manfaat. Ibadah yang kita kerjakan ada semua ketetapan dasarnya. Kita tinggal melanjutkan aja Bapak Ibu. Sudah semua lengkap. Semua sudah lengkap. Al-khawfu minal jalil, al-ma'lu bit-tanjil, ar-ridha bil qalil. Itu orang takwa. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, adalah orang yang ridho dengan pemberian Allah, tidak banyak mengeluh. Banyak mengeluh. Sini salah, situ salah, ini kurang, sana kurang. Ini tak adil, segala macam. Orang takwa itu ridho dengan pemberian Allah, karena yang muncul adalah tasyakkur fillah. Alhamdulillah ya Rabb, kau kasih hidup aku sampai dengan pergeseran tahun ini. Banyak saudara dan teman-teman seusiaku sudah berakhir ya Allah. Aku masih hidup, masih ada peluang, masih punya kesempatan. Tengok tuh yang di alam kubur, tak ada lagi kesempatannya, tak ada lagi peluangnya. Bapak Ibu sudah dengar dari pernyataan para ulama mengenai hadis Rasul, penduduk alam kubur minta hidup, setahun aja pun jadi, nggak ada lagi. Sebulan pun jadilah, nggak lagi. Satu hari pun jadilah, minta hidup, tak ada waktu. Sesaat pun jadi, aku mau sujud sekali aja. Tidak ada lagi waktumu. Bapak Ibu, ketika kita menyahuti itu cerdas, berarti satu kali sujud itu sangat berharga bagi penduduk alam kubur. Kenapa kita yang masih dikasih peluang, dikasih kesempatan hayat, hidup, kenapa dihilangkan kesempatan itu? Makanya Nabi bilang, lama-lamalah kau bersujud. Masya Allah. Lihat tuh, mereka minta satu kali sujud menjadi. Begitu tingginya nilai sujud itu di mata Allah. Masya Allah. Manfaatkan peluang itu, gunakan kesempatan kita dengan baik. Kita bersyukur kepada Allah. Allah masih beri kesempatan buat kita. Subhanallah. Itu yang disebut dengan ar-ridha bil qalil. Yang keempat kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, orang takwa itu adalah al-isti'dad li yaumir rahil. Apa itu?
Orang takwa itu, kata Ali bin Abi Thalib, senantiasa mempersiapkan diri sebelum malaikat maut menjemputnya. Kenapa Bapak Ibu? Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Pada hakikatnya manusia itu menunggu giliran. Wa liya'lamallahu alladhina amanu. Siapa mereka yang senantiasa menjaga keimanannya kepada Allah, ketaatan dan amal soleh. Jadi tidak ada kita bisa memastikannya, cuma kita bisa berharap, bermohon kepada Allah. Kalaupun sampai azal kita nanti Bapak Ibu, kalaupun sampai batas umur kita Bapak Ibu, di pagi subuh yang mulia ini kita bermohon kepada Allah, semoga Allah mengambil kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita lakukan aktivitas dengan persiapan yang ketaatan kita kepada Allah, masa depannya aman. Kita ingin menikmati masa depan itu bahagia, siapkan. Itu alam kubur. Coba lihat berikutnya, masa depannya mana? Yaumil ba'ts, hari berbangkit. Ternyata ini masa depan kita. Tadi kita bilang, yang kita bahas singkat, lansia, alam kubur, yaumil ba'ts. Berbangkitkah kita Ustaz? Iya. Semua. Aku kalau bisa jangan lagi lewat alam kubur, langsung aja lah ke akhirat. Mana ada Bapak Ibu? Lewati dulu, masuk alam kubur, baru berbangkit. Kata Nabi, berbangkitnya manusia itu dibangkitkan dari alam kuburnya seperti jamur di musim hujan, tumbuh di mana-mana. Baru digiring. Digiring kemana? Yaumil mahsyar. Ada yang menarik Bapak Ibu. Kata baginda Rasul, bangkitkan manusia. Begitu bangkit manusia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibangkitkan Bapak Ibu seperti apa dia ketika berakhir dalam hidupnya, waktu menarik sakaratul maut. Begitulah dia dibangkitkan. Masya Allah. Kalau dalam kecemasan, cemas bangkitnya. Kalau geletar Bapak Ibu, geletar bangkitnya. Kalau melotot Bapak Ibu, melotot bangkitnya. Kalau bebuih Bapak Ibu, bebuih bangkitnya. Kalau tenang Bapak Ibu, tenang bangkitnya. Kalau senyum Bapak Ibu, senyum bangkitnya. Dari mana orang bisa tenang dan senyum? Kalau perbuatannya maksiat dan kemungkaran. Dari mana orang bisa tenang dan senyum? Kalau pekerjaannya mengambil yang bukan hak miliknya. Dari mana orang bisa tenang dan senyum matinya? Kalau perbuatannya zalim, kebohongan, fitnah dan segala macam, iri, dengki, merasa paling hebat di dunia ini. Habis Bapak Ibu. Orang lain kan nggak tahu Ustaz. Ya, boleh jadi orang lain tidak tahu, tidak ada masalah. Tapi ada antum lupa, rekaman handphone itu bisa hilang, secanggih apapun handphonenya, bisa terhapus. Tapi yang antum lupa mana? Ada rekaman kamera malaikat. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddam wa asaruhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Coba lihat dalam surah Yasin.
Kau tak ingat rupanya, kata Allah, kami catat semua, kami rekam. Kami rekam yang kau buat itu. Boleh jadi orang tak lihat, boleh jadi orang tak tahu. Ini rekamanmu. Dibangkitkan balik. Ini rekamanmu. Inilah periode nanti setelah yaumil ba'ats, yaumil mahsyar. Panggil tuh. Ayyuhal mu'minun fulan binti fulan. Ayyuhal mu'minun fulan bin fulan. Sini kau. Wa yu'tihillahi kitabahu. Ini catatan kumpulan amal. Ini rekaman. Allahu Akbar. Kemana mau mengelak Bapak Ibu? Ini rekamanmu. Baik, berbangkit yaumil ba'ats. Bangkit seperti apa waktu mengakhiri kehidupan? Kemana tujuannya? Yaumil mahsyar. Tak tentu arah Bapak Ibu. Entah kemana tujuan, nggak ngerti sentralnya. Berguna lagi uang, berguna lagi jabatan kekuasaan. Bangkit, kemudian pakaiannya sama, tidak pakai alas kaki, kata Nabi, tidak pakai sendal, berjalan Bapak Ibu menuju padang mahsyar. Apa pakaiannya ya Rasulullah? Kata sahabat, pakaian yang dipakaikan kepadamu waktu akhir kehidupanmu, kain kafan. Masya Allah, gak pakai alas kaki, pakai kain kafan, semua sama. Bingung. Makanya dalam keterangan ayat dan hadis, manusia menuju padang mahsyar bersimpang siur, tak kemana arah tujuan, tak juga lagi kau berbekal, tak lagi juga dipersiapkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyak keterangan hadis Nabi bagaimana di padang mahsyar. Ada yang berjalan kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Ada yang bermandikan lendir. Ditanya, kata para mufassirin, siapa yang berjalan kepalanya ke bawah, kakinya ke atas? Biasanya di dunia kepala ke atas, kaki ke bawah. Ini kenapa terbalik kawan nih? Inilah dulu yang memutarbalikkan fakta. Yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Sekarang kau tahankan tuh. Habis Bapak Ibu, habis. Lalu kata sahabat, berapa lama kita di padang mahsyar ya Rasulullah? Tul fil mahsyar. Ribuan tahun kau di padang mahsyar. Mana modal? Di alam kubur saja udah ratusan tahun. Di padang mahsyar ribuan tahun. Mana modalmu? La ilaha illallah. Umur paling, kata Nabi berapa? 60, 70. Adalah yang 80 lewat, jadi 90, bolak-balik masuk rumah sakit, mati tidak? Karena umur yang berkah itu, kata Nabi, adalah umur yang semakin tua semakin bermanfaat. Itu namanya berkah. Ma makna berkah? Berkah itu adalah ziyadatul khair, akan terus menerus menerima kebaikan. Akhir tausiah ini Bapak Ibu, saya ingin katakan kepada kita, siapkan diri. Itu baru sampai yaumil mahsyar. Kalau kita tak berbekal, kita tak persiapkan diri kita, perjalanan masa depan itu lebih panjang. Jangan nanti baru start masa depan udah habis bekal. Sibukkan diri kita dengan membekali diri. Khairuz zadit taqwa. Bekal terbaik bagi kita hamba ini adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sibuk mengoreksi dan mengurusi orang lain,
tapi sibukkan dirimu untuk membekali masa depanmu, karena diri kita, kitalah yang memikirkannya dan mempersiapkannya. Insyaallah semoga Allah berikan kekuatan lahir batin buat kita untuk terus beramal soleh sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin kita diskusikan dan bertanya seputar kajian kita hari ini? Kalau ada, kita persilakan Bapak Ibu. Bapak, selamat Ibu. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Sama. Di dunia ini kita banyak masalah atau usaha. Sebelum kita meninggal dunia kita sudah bertobat, kita tobat. Apakah nanti berbangkit dosa yang kita perbuat itu tetap dihukum Allah atau tidak? Baik. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita berbuat dosa di dunia ini, apakah sebelum kita, tapi kita belum bisa bertobat, Ustaz? Lupa untuk kita bertobat, meninggal dunia, kayak gitu. Kemudian yang jadi masalahnya, apakah di dunia, di alam kubur dan di akhirat itu dosa yang kita perbuat itu lebih besar atau tidak besar hukumannya? Baik. Jawabannya sama, 1 dan 2. Yang pertama adalah Allah berikan kesempatan. Coba lihat dalam hadis qudsi. Walau dosamu itu sebanyak pasir di pantai, sebanyak bintang di langit, sebanyak buih di lautan, kalau kau beristighfar mohon keampunan kepada Allah, akan aku ampuni, kata Allah. Memang momentumnya adalah taubat. Siapkan diri, melazimal istighfar. Obatnya apa Bapak Ibu? Tidak ada kata lain kecuali bermohon ampun kepada Allah. Kalau itu Allah berkehendak, kelar. Makanya tadi kita bilang, orang yang membaca setiap selesai tasyahud akhir itu kan orang taubat itu. Idza tasyahhada ahadukum min arba' yaqul. Bukankah orang yang bertaubat itu minta pertolongan kepada Allah? Iya kan? Mana mungkin dia minta pertolongan kepada presiden? Untuk apa dia minta pertolongan sama bupati? Dia pasti minta pertolongan kepada Allah, karena dia tahu dunia ini punya batas. Itu tandanya orang tahu taubat. Maka setiap selesai tasyahud akhir, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu, Engkau hindarkan aku dari azab neraka jahanam. Kenapa? Karena itu pertama disampaikan Nabi terkait dengan engkau tinggal di akhirat itu tempat yang abadi. Janganlah di tempat yang abadi kau sengsara. Wa min adabil qabri, aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari azab alam kubur. Kelarkan Pak. Sekarang kan yang jadi persoalan jawaban yang kedua, dia tak tobat-tobat, digimbal. Lupa atau dilupakan? Orang lupa sekali Bapak Ibu. Kalau dilupakannya mungkin terus menerus. Mana mungkin dia lupa? Dari mana jalannya dia lupa Bapak Ibu? Dia yang berbuat,
Apakah dia menerima azab? Pasti. Siapa yang melakukan sebuah aktivitas kebaikan, dia akan terima kebaikan itu. Siapa yang melakukan kejahatan, dia akan terima balasan kejahatan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin, ya, saya pikir itu. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, Ustaz, bagaimana orang yang mati terkejut itu, Ustaz? Ustaznya mati katanya. Terus tuh orang yang mati bunuh diri. Terus tuh orang yang mati terbunuh, dibunuh orang mati di tempat. Apakah itu termasuk mendapatkan siksa kubur juga, Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai. Orang yang dibunuh, sebabnya apa? Kalau dia baik-baik dibunuh, berarti dia masuk dalam golongan daftar orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Kan gitu, karena dia berjuang untuk mempertahankan hidup, berarti dapat ganjaran. Tapi kalau selama ini dia tetap berbuat kemaksiatan, kan ada timbangan. Artinya apa? Kalau itu dia lakukan kejahatan, dia bertobat kepada Allah, kelar. Bagaimana orang yang terbunuh, bagaimana orang yang bunuh diri, semua akan disesuaikan dengan apa yang dia lakukan di muka bumi ini, dengan imbalan akhir kehidupan. Contoh, wanita yang melahirkan, seorang ibu itu adalah masuk dalam daftar golongan orang yang jihad. Pahala jihadnya itu wanita. Wa wasainal insana bi walidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Wahnan ala wahnin itu adalah derita di atas derita. Maka melahirkan itu bagian dari jihad. Kalau dia mati, maka dia syahid. Justru bukan cuma itu yang didapatkannya. Coba lihat dalam ayat lain, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Orang yang mengorbankan diri dan hartanya sudah ada tiket surga. Bukankah orang mengorbankan diri dalam melahirkan? Jadi sesuai gitu ya Bu. Kalau dia bunuh diri, asbabnya itu menyebabkan al-kabair, dia melakukan dosa besar, menentukan dirinya sebelum mendapatkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Semua orang pasti akan mendapatkan balasan baik atau buruk sesuai dengan apa yang dilakukan. Saya pikir itu. Ya, dari itu lagi. Itu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, Iya. kalau saya nggak salah, ketika kita masih di dalam rahim, itu kan ada perjanjian kita sama Allah. Iya. Situ dia sudah ditetapkan Allah, baik umur kita, umur, berteman dengan siapa, dan seterusnya. Yang ingin saya tanyakan, apakah ketetapan Allah itu bisa kita ubah? Kalau memang bisa kita ubah, bagaimana cara merubahnya? Mungkin yang kedua, ketika dulu kita pernah menzalimi seseorang, Ustaz, kemudian kita hijrah, ingin bertobat, tapi kita ingin meminta maaf dengan orang tersebut, kita udah berusaha mencarinya, ketemu atau dia meninggal, itu bagaimana Ustaz? Baik, bagus. Bisakah kita merubah ketetapan yang telah perjanjian? Itu kan sudah kita lakukan 3 bulan 10 hari dalam kandungan. Syahadah kita ini ada 3. Syahadah alam arwah,
syahidana anfusina annahu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadah di alam rahim. Syahidana anfusina annahu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadah di alam dunia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apakah ketetapan itu bisa berubah yang kita lakukan sebuah perjanjian dengan Allah ketika di dunia ini? Semua bisa berubah biiznillah, dengan izin Allah. Rezeki yang diberikan ditetapkan oleh Allah, misalnya 5 kita perjanjian, kita bilang 50, yang berjanjikan kita. Kata Allah, kan sesuai permohonanmu, bukan aku yang menjanjikan, kan? Begitu sampai di dunia, tadi kata bapak kita bilang, dia orang yang gigih, dia keimanannya hebat, ikhtiarnya luar biasa. Coba lihat Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri. Coba lihat, di dunia jadi orang takwa, orang yang ikhtiarnya luar biasa. Tadi yang ditetapkan dia mau mendapatkan janji dia rezekinya 50. Apa kata Allah? Kulihat kau orang yang peduli, ku tengok kau orang yang paling takwa di bandar setia, yang lainnya pura-pura takwa. Apa kata Allah? Min haitsu la yahtasib. Kau tawakal, orang yang taat, orang yang patuh, orang yang ikhtiar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, akan kuberikan rezeki kepadamu dari semua arah, kiri, kanan, muka, belakang, atas, bawah. Bukan 50 lagi, abang anda sudah 500. Berubah. Sekarang kembalinya ke kita. Semua bisa dirubah Allah. Sekarang hamba itu mau apa? Lihat, kita berjanji dengan orang baik. Kita janji kepada Allah berteman dengan orang-orang baik. Coba tengok hadis Nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada ikhtiarmu di dunia ini, ada. Arba'um min sa'aratil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abrara wa khulatuhu salihin. Kata Nabi. Yang ketiga, bergaullah engkau dengan orang-orang soleh. Kalau bergaul pula dia dibikinnya perjanjian dengan orang baik, tapi bergaulnya dengan orang salah, karam dia tuh. Nah yang kedua, pertanyaan abang anda, artinya apa? Kita mau jumpai Ustadz, entah di mana, udah ikhtiar udah maksimal, telepon sudah bolak-balik, alamat bolak-balik, dibongkar pasang nggak ketemu. Ya, kita pernah berbuat tidak baik. Bagaimana caranya? Rasulullah mengingatkan kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Artinya Allah bilang kepada kita, diberikan rezeki kepada kita dengan ketakwaan kita kepada Allah. Caranya bagaimana? Ada rezeki untuk menutupi bagaimana kesalahan yang pernah kita lakukan zalim kepada orang lain. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa asbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khuliqin nas bi khuluqin hasan. Sudah ku cari kemana tak ada. Sekarang ya Allah, aku pasrah kepadamu. Bangunlah hubungan baik dengan orang lain, kata Nabi. Bangun hubungan baik, berakhlak yang mulia, sedekah awak. Kalau perlu diniatkan, aku pernah berbuat buruk dengan si fulan, ya Allah, aku bersedekah, semoga engkau berikan kebaikan bagi yang kulakukan ini, mengalir juga kepadanya ya Rabb. Kelar. Sekarang kan hati kita mau kemana dibawa hati ini? Jadi masih adakah ancaman kepada saya Ustaz terkait dengan kezaliman yang saya lakukan? Wallahu alam. Ikhtiar maksimal sudah. Bukankah Allah bilang Allah memberikan keampunan? Itu hak Allah. Insya Allah Allah akan memberikan keampunan. Kalau sudah keampunan diberikan Allah, mana ada cerita lagi penderitaan? Kata kuncinya mana? Dari hadis riwayat Imam Bukhari. Ini yang kita mau lakukan Bapak Ibu.
penutup tausiah ini, jemputlah kasih sayang Allah biar aman dunia akhirat. Bagaimana menjemputnya? Kata baginda Rasul, kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan lisanmu mengucapkannya, kata Nabi. Dua kalimat itu menyebabkan nanti dengan kau amalkan berat timbanganmu di akhirat. Habibatani ilar rahman. Dua kalimat itu menyebabkan engkau disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Yuk kita amalkan dalam hidup ini. Insyaallah berkah dunia akhirat. Saya pikir itu Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma farham walidina waj'alna lahum qurrata a'yun. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna ya Allah warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lijaddina wa lijaddatina wa limasyayikhna wa lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana ya karim wa niyatana ya rahman ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ila liqa salamah wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.